Kalau kita kerja sama orang ya begitu aja, gaji segitu aja kan. Kalau kita usaha ya memang awalnya berat karena ya belum dikenal orang, tapi sekarang alhamdulillah ya lebih usaha sih, yang lebih penghasilannya lebih lumayan besar. Sebelum memulai usaha Lumpia Beef 66 ini, pertamanya karena saya di PHK. Dari situ kita sama istri mau berpikir mau usaha apa gitu, dan ternyata pernah nyoba pizza frozen, dan ternyata perputarannya lambat. Jadi kita berpikir lagi sih mau usaha apa lagi gitu kan. Ya sambil lihat-lihat YouTube sih gitu, usaha apa kira-kira, makanan apa yang di Palembang ini belum banyak orang jualnya gitu. Dan ternyata ketemulah Lumpia Beef 66 ini Kak. Sebelum memulai usaha ini ya kita tadi tester dulu ke kawan-kawan kurang apa, dan ternyata kata mereka kurang pedas. Kita berpikir lagi sama istriku, kira-kira apa sih yang bikin pedas gitu. Itu kita bikin sambal bawang, sambal yang sering saya gunain untuk makan sehari-hari gitu. Dan ternyata waktu kita tester lagi diterima, pas pedasnya enak. Dari bulan 10 2022, dan sekarang udah berjalan 9 bulan. Sebenarnya kalau PHK tuh karena ya ada beberapa yang kurang suka, jadi lebih baik saya ngundurin diri di perusahaan retail, sales. Pas mendengar ya sempat khawatir juga gitu ya, kayak maksudnya gimana ya nanti untuk mencukupi kebutuhan kayak gitu kan, karena kan biasanya kan rutin kan pemasukan bulanan gitu kan. Nah sejak PHK ini sempat bingung ya, walaupun memang sih dapat pesangon, tapi memang kan waktu itu kita juga masih tinggal tempat orang tua ya Kak, cuman nggak keenakan kan. PHK suami mau tempat orang tua, akhirnya kita memutuskan untuk pindah kontrak di sini itu ya dari situ, karena suami di PHK. Dan juga memang kita niatnya ya memang mau usaha dulu lah sampai sembari suami cari kerja gitu pada waktu itu, kayak gitu sih Kak. Sama masih ada tabungan yang ada sih, walau nggak seberapa gitu, cuman sempat khawatir juga ke depannya gimana ya kalau tabungan ini habis gitu kan, kalau kita belum ada planning lain, suami belum diterima kerja gitu. Ide untuk lumpia ini dari YouTube sih Kak. Kita lihat di YouTube usaha apa yang belum ada di Palembang ini. Itu ketemulah lumpia tadi. Kita coba. Sebenarnya kalau kita mau mulai usaha kemarin tuh pasti ada sih, ada yang ngasih support, ada yang kurang support tuh. Sebenarnya tuh ya kalau dari istri ya mendukung, orang tua sih kan mungkin belum ridho ya nyuruh anaknya itu usaha, karena mungkin orang tua tuh lebih anaknya suruh kerja kayak gitu, kerja ke instansi pemerintahan kayak gitu. Cuman saya berpikir memang bukan fashion saya di situ, daripada saya setengah-setengah menjalannya, lebih baik saya memutuskan usaha ini bersama istri. Memang kalau orang tua, baik orang tua atau mertua tuh memang harapannya tuh bekerja gitu kan. Tapi sebagai istri kita, karena suami kan kepala rumah tangga, terus saya melihat juga bahwa passion suami tuh memang dimasak gitu ya, bukan kerja gitu. Jadi ya udah, kita cuman sebagai istri bisa support, dukung suami dan mendoakan aja sih kayak gitu. Walaupun memang di awal berat, tapi ya kita serahkan lagi lah kepada Allah gitu. Pastikan Allah kasih kita ujian tuh
bakal ada jalannya. Karena merantau ya, kalau suami itu kan dulu pas kuliah merantau, sembari bekerja juga. Terus memang ternyata waktu merantau tuh kan memang dituntut harus bisa masak juga gitu kan, kayak untuk lebih hematnya kayak gitu kan daripada beli. Ya ternyata dari situ berawal dari suami tuh kalau cerita dulu suka bantuin kakak perempuannya gitu di rumah gitu kan. Ya, akhirnya di prakteknya itu waktu merantau itu. Jadi ya mungkin karena sering tadi kan Kak, namanya kita memang udah jiwanya juga masak, dipraktekkan. Ya udah jadi ya menghasilkan masakan yang enak sih, bahkan saya aja kalah gitu sebenarnya sebagai perempuan gitu. Ya ada sedih gitu, terus kenapa kayak gini gitu, maksudnya kok dapet ujian kayak gini. Tapi kembali lagi ya mengingat ya mungkin ujian rumah tangga kan ya seperti itu ya gitu. Kalau kata orang kan di fase 5 tahun pernikahan pertama tuh pasti ada aja lah ujiannya ekonomi gitu, dan lebih ke ekonomi memang, dan itu ternyata memang kita rasakan. Jadi ya sudahlah, kita berpikir jalani aja. Sama waktu itu saya berpikir untuk usaha pizza frozen itu kan, walaupun sekarang udah enggak lagi gitu karena lebih fokusin lumpia, karena kan pizza itu kan kita agen kan ya, ngambil barang ke orang. Jadi setelah dipikir-pikir kayaknya mending membangun brand sendiri aja sih daripada ngambil produk ke orang lain. Kalau untuk modal usaha pertama kali kita masih minjem orang tua, karena kan kita sama istri memang tidak ingin minjam ke instansi yang lain. Hal pertama kali yang saya lakukan nyari gerobak, habis itu peralatannya. Setelah itu kita sebelum terjun, sebelum action ke lapangan, tadi kita tester dulu jualan kita sama kawan sendiri, kurang apa, gimana rasanya, nanti kan kita bisa cross check lagi. Modal awal 6 juta untuk beli beli gerobaknya, sewa tempat, semua alat-alatnya, bahan-bahan. Kalau kemarin kan kita baru awal merintis nih, jadi masih pakai 1 kompor. Ya sekarang ya alhamdulillah sudah 2 kompor ya. Pertama kali kita jualan itu terjual 9 piece, terus bertambah ke 15, 20, 30, 40, stok 50. Kalau awal merintis kayaknya, kalau awal merintis penghasilannya mungkin bersihnya tuh sekitar 100 sehari, dan kita itu harus muter modal lagi. Saya bingung, harus ya mungkin ngepresin bahan. Mungkin sebenarnya membuat kita beda dari lumpia yang lain itu sambal ciri khas kita yang pedas, itu sambal bawang, itu beda dari yang lain. Kalau awal merintis kotornya tuh sekarang 2-3 juta kotornya. Kalau bersihnya sekitar 1,5 juta. Ya kalau suami sih ya paling ya mungkin, kalau suami kan diem tipenya, jadi kadang ya kita cuman tanya aja sih, misalnya penjualan gimana gitu ya gitu kan. Ya nih hujan apa, justru mah kadang sayanya yang kepikiran, aduh gimana jualan. Kalau suami malah lebih positif sebenarnya, karena kayak ya udah berarti rezeki kita hari ini segini gitu, kita harus bersyukur aja lah, siapa tahu ditambah. Ya udah, saya juga sembari promosikan ke teman-teman sih gitu, intinya terus berupaya aja lah untuk nggak menyerah gitu, bahwa kita udah memutuskan untuk usaha, ya udahlah seperti apa halangan rintangannya kita tetap harus maju, kayak gitu aja kita, sembari diiringi doa lah ya. Kalau untuk dukanya, udah awal merintis kita ya karena mungkin belum dikenal orang, jadi belum ramai, belum cuacanya hujan kan, pasti agak sepi. Kalau alhamdulillah sekarang nih udah rame, karena dibantu kemarin tuh dapat influencer mungkin gratis sih, bantu UMKM. Jadi alhamdulillah dari situ penjualan melejit. Sebulan sebelum puasa kalau nggak salah, itu mencapai 60 sampai 80 porsi sehari. Kalau sampai sekarang paling banyak 250 porsi sehari. Kita buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Kalau lokasi kita di Jalan Angkatan 66 Pipareja, depan Bakso Wonogiri. Kalau untuk membuka cabang sih belum, karena mungkin kita mau pengembangan usaha dulu. Walaupun banyak orang yang nanyain buka franchise belum, mau kerjasama, ngajak kerjasama, cuman kita lebih untuk fokusin usaha. Mikir juga ini udah ada gitu, terus ada kakak kelas yang cerita, di tempat aku tutup
sempet lah maju mundur, buka enggak, aduh kira-kira prospeknya gimana. Cuman akhirnya ya kita, makanya saya kasih saran waktu sama suami, kira-kira kalau mau buka gimana kita harus punya ciri khas nih gitu, supaya orang tuh walaupun kan kayak sekarang nih banyak yang niru nih Kak gitu kan, sekarang udah mulai banyak yang niru karena rame kan, ya kita alhamdulillah tetap bisa istilahnya bisa bersaing lah karena kan punya ciri khasnya tadi gitu. Makanya sempat terpikir, aduh gimana kalau kita nggak punya ciri khas tadi ya, sedangkan orang niru gampang, produk itu bisa dibeli, sausnya, mayonesnya jadi kayak kebab gitu kan bisa gitu ya, karena kita punya pedasnya itu sih alhamdulillah masih punya ya istilahnya di benak konsumen tuh, oh lumpia beef 66 tuh ini loh gitu, punya ciri khasnya sendiri kayak gitu. Prospeknya untuk area Palembang ini sih bagus sih Kak prospeknya, cuman ya kita harus terus berinovasi terus supaya tuh biar orang nggak jenuh. Kalau diremehkan sih belum pernah, cuman ya balik lagi dukungan orang tua itu sangat penting, ridhonya orang tua juga penting untuk usaha ini. Cuman karena dulu mungkin awal merintis mungkin ya karena jujur orang tua saya tuh belum ridho kalau anaknya jualan usaha, karena mungkin kan sepi gitu kan, jadi ya saya terus minta berdoa minta ridhonya orang tua. Alhamdulillah mungkin udah diridhoi sampai sekarang ya, alhamdulillah udah ramai. Ya harapannya sih itu sih kita kan sekarang tempatnya tuh masih semi permanen ya, kayak masih di halaman ruko orang gitu. Mudah-mudahan kita bisa punya ruko sendiri atau paling nggak naik tuh kontrak lah ya, sewa kontrak ruko yang ya agak kecil dulu lah gitu kan ya, bertahap. Nanti bisa juga punya ruko yang besar, harapannya bisa kayak Burger King gitu atau McD. Pernah kita punya impian gitu sama suami waktu makan di Burger King, aduh mudah-mudahan kita nanti bisa begini, terus sistem begini gitu, harapannya gitu. Sama rencananya pengen kita tuh masuk ke kayak acara-acara pernikahan orang gitu sih Kak, ulang tahun, momen-momen penting gitu kan, bisa masak lumpia di situ, bisa menarik konsumen yang mungkinnya belum tahu juga, kita bisa memasarkan produk kita di situ, mengenalkan produk kita di situ, sama pengen bikin frozennya sih jadi seluruh Indonesia yang istilahnya terjangkau oleh ekspedisi ya, yang bisa sampai ekspedisi frozen yang bisa ngirim frozen food gitu, bisa sampai ke mereka gitu, jadi bisa nggak cuman mencakup Palembang aja kayak gitu sih Kak. Impian kita itu punya usaha tuh memang bukan untuk diri kita sendiri gitu ya Kak ya, maksudnya kita pengen buka usaha itu siapa tahu bisa memberi manfaat untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi kan ya kita, apa salahnya kita saat sudah tidak bisa menghandle semuanya sendiri, cobalah kita punya pegawai supaya kita terbantukan, kita juga bisa menjadi sumber rezeki ya bagi yang membutuhkan, dan kita juga terbantu gitu, toh rezeki kita juga ya tidak akan berkurang, malah akan lebih banyak. Itu sih prinsip kita kayak gitu. Iya, kita tuh memang awalnya kan kenapa sih bikin nomor antrian itu kan kayak karena awalnya memang ada pembeli yang komplain gitu bahwa saya udah ngantri kok ini diduluin gitu. Nah berantakan kan gitu, karena namanya kita masih di depan, waktu itu kan belum ada tempat duduk, orang ngerubung kita tuh kayak istilahnya langsung dirubung di depan gitu kan. Jadi yang mana yang duluan kita kadang nggak tahu gitu kan. Suami juga waktu itu masih berdua kan, pegawai baru satu kayak gitu. Nah akhirnya saya punya inisiatif juga gimana kira-kira pakai nomor antrian supaya lebih teratur, lebih rapi gitu. Terus juga udah dengar komplain sana sini, jadi benar-benar kita waktu itu ngambil langkah langsung, udahlah libur sehari untuk pembenahan tempat gitu, untuk bikin sistem nomor antrian, untuk ngerapihin semuanya lah, nyediain kursi-kursi gitu. Jadi pas nanti orang kesana tuh dia nggak komplain begitu lagi kayak gitu kan, bahwa udah lebih rapi kayak gitu sih Kak. Awalnya begitu, kita akhirnya sampai pakai nomor antrian tuh karena itu. Dalam rumah tangga itu kan memang peran suami dan istri itu memang harus saling mendukung ya Kak ya. Ada yang mungkin istrinya saja yang punya usaha, suaminya bekerja gitu, atau suaminya punya usaha, istrinya yang bekerja kayak gitu. Nah ya pesannya sebenarnya ya apapun langkah yang karena kita perempuan ini kan mengikuti suami gitu ya, selagi itu hal yang positif ya udah kita mendukung aja gitu. Kalau memang suaminya mau resign dari tempat kerja terus pengen usaha, ya udah kita dukung aja, kita support full, kita doakan kayak gitu aja sih Kak. Karena ya insya Allah
kalau istilahnya suami itu berjalan, istrinya juga ridho ya, istrinya juga mendoakan ya, insya Allah sih usaha itu nantinya akan maju berkembang. Kalau bagi saya lebih ke usaha, karena saya fashionnya kayaknya usaha deh. Lebih dari kalau dari kerja tuh ya disitulah gitu. Kayak bosan, kayaknya suka bosan, gampang bosan. Oh, itu ada sih Kak, karena kan tiba-tiba waktu menggerobak masih di pinggir jalan, tiba-tiba rame. Itu tetangga sebelah ada yang komplain tentang parkir, karena mungkin menutupi tokonya ya, mungkin kan motor itu berderet di mana-mana, mobil juga gitu kan. Jadi dia komplain, ya hasil kita sekarang udah pindah ke dalam dan tempat yang lebih luas, ada lahan parkirnya luas juga, supaya ya gak ada komplain lagi dari tetangga-tetangga. Ya mudah-mudahan sih kedepannya kita punya lahan sendiri, nggak sewa lagi, jadi supaya lebih tertata rapi jualannya, terkonsep lagi. Endorse influencer ya, dari situ kita tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih, lihat-lihat Instagram, TikTok gitu kan, influencer mana, dan kita coba satu orang kemarin itu, dan ternyata alhamdulillah melejit sampai berapa ratus ribu ya yang nonton. Dari situ terus rame alhamdulillah. Waktu rame ya memang harus menjaga kualitasnya sih, supaya orang tuh nggak viral sesaat aja. Jadi kan kalau kita punya ciri khas sendiri, makanan juga enak, jadi orang tuh balik lagi. Kita ada 4 varian. Yang pertama tuh beef patties, chicken patties, beef biasa, sama sayur vegetarian. Kita yang biasa itu yang beef patties yang banyak orang belinya, dan orang yang nggak suka sayur kita ada vegetarian. Untuk harga kita beef patties 13.000, yang chicken patties 12.000, yang beef biasa 9, dan yang sayur 7.000. Motivasi untuk orang-orang yang mau mulai usaha, yang pertama ya kita punya perencanaannya, yang kedua kita punya ciri khas jualan kita, yang ketiga kita percaya diri dengan produk kita dan actionnya. Jangan lupa, kalau sukanya alhamdulillah sih kita udah banyak dikenal orang, banyak pelanggannya, suka banyak konten kreator yang tiba-tiba nge-review, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba dia nge-tag. Oke, untuk semua warga Palembang dan sekitarnya bisa follow Instagram kita dan TikTok kita ada di bawah sini. Untuk yang mau order lumpia kita bisa datang langsung ke tempat, bisa order via aplikasi, ada di GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Cari aja lumpia beef 66.